Hai, nama aku Astriawarti. Aku mahasiswa dari Universitas Kaltara. Jurusan aku Manajemen Ekonomi. Dan saat ini aku akan membuat analisis mengenai studi kasus yang diberikan oleh dosen pengempu mata kuliah Manajemen Resiko. Ini merupakan tugas UAS. Di mana pandemi COVID-19 yang melanda seluruh penjuru dunia menyebabkan perubahan besar di berbagai sektor, terutama sektor bisnis. Wabah penyakit menular tersebut berimbas pada krisis ekonomi yang sulit diantisipasi. Bahkan, tak sedikit bisnis yang terpaksa gulung tikar karena tak mampu bertahan dan melewati krisis di tahun 2020 sampai 2021 ini. Banyak yang beranggapan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah krisis yang relatif tidak terduga. Dalam banyak literatur, disepakati bahwa krisis adalah ancaman yang datang secara tiba-tiba, sehingga untuk menanganinya diperlukan keputusan dalam waktu yang singkat. Organisasi sektor publik pun tidak lepas dari kerugian besar akibat pandemi. Namun, sebenarnya implementasi manajemen risiko yang efektif dapat membantu bisnis komersial maupun organisasi. Sektor publik melewati masa-masa sulit sehingga dapat bertahan dan berkembang menjadi lebih kuat pasca pandemi. Pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana mengantisipasi krisis seperti ini? Baik, saya akan menjelaskan. Sudah berbulan-bulan kita hidup berdampingan dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini. Mulai dari kebijakan memangkas rencana belanja, yang bukan belanja prioritas dalam APBN dan APBD, pemerintah juga membebaskan sementara PPh Pasal 21 dengan alokasi anggaran yang disediakan mencapai 8,6 triliun. Selain itu juga, pemerintah harus mengalokasikan anggarannya untuk mempercepat pengentasan corona, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Dari apa yang telah dilakukan pemerintah, sebagai warga negara, saya juga turut serta berjuang di tengah krisis dengan memanfaatkan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai PPh Pasal 21 dan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, tentunya saya harus memandang krisis ini dari kaca mata atau sudut pandang di mana dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seseorang atau organisasi dan perusahaan harus berkompetensi untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pandemi ini mendorong seseorang untuk beradaptasi, dan apa yang dimiliki berkompetensi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Beberapa bisnis saat ini akibat pandemi mengalami bom atau peningkatan permintaan, seperti misalnya e-commerce, logistik, dan jasa kesehatan. Pada dasarnya, pandemi ini menggeser perilaku pembelian masyarakat dari pembelian langsung atau shelf-in buyer bergeser ke pembelian online atau tidak langsung. Sektor yang bertempu pada pembelian langsung atau shelf-in buyer harus beradaptasi. Dengan melihat peluang di tengah ancaman, itulah yang saya lakukan sekarang. Saya memberikan alternatif e-commerce. Saya melihat ramai digeluti yang bermula dari bisnis dari rumah. Banyak yang menjual kue, ada yang menjadi dropship, membuat barang-barang kerajinan, dan mulai bermunculan wirausahawan. Bukankah ini merupakan alternatif untuk mengatasi krisis? Dan kini juga banyak toko-toko dan merek-merek besar mulai menggambarkan atau mengembangkan sayap ke online shop. Ada yang kolaborasi dengan platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Saya melihat bahwa ini merupakan alternatif untuk menang dari krisis. Dan soal yang kedua, benarkah penerapan manajemen risiko tidak cukup untuk menangkal krisis? Di era globalisasi sekarang ini, secara umum pelayanan publik maupun pelayanan privat sudah mengenal dan menerapkan manajemen risiko.
Commit of Sponsoring Organization of the Third Way Commission yang mendefinisikan manajemen risiko sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. Nah, dengan netralnya yang sedemikian, maka manajemen risiko kurang efektif untuk diterapkan pada beberapa situasi di mana terdapat ancaman yang tidak terpetakan sebelumnya. Bahkan, apabila ancaman tersebut sudah terjadi dan harus dihadapi. Contoh realnya adalah pandemi COVID-19 yang mewabah dan menyerang ke seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Demikian dengan pelayanan publik. Salah satu area yang mendapatkan pukulan atas kedatangan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen yang tidak hanya mempersiapkan kejadian yang telah diramalkan akan terjadi, namun manajemen yang dititik beratkan untuk langsung beradaptasi mengelola dan mengatasi situasi darurat atau tidak terduga yang mempengaruhi proses bisnis suatu organisasi. Dalam hal ini, pelayanan publik, dengan kata lain, tindakan yang diambil untuk menanggulangi krisis harus efisien dan dapat segera dilakukan. Itulah yang disebut dengan manajemen krisis, yaitu strategi responsif menghadapi kejadian krisis yang datang secara tiba-tiba. Krisis bisa jadi dalam berbagai wujud, salah satunya seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu wabah pandemi COVID-19. Baiklah, nomor yang ketiga, bagaimana kaitan manajemen krisis dengan manajemen risiko? Secara umum, pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Nah, dalam KKBI artinya kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini bisa berupa ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Krisis adalah suatu keadaan, kejadian, atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan, berdampak dramatis, merusak reputasi, serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi yang mendorong organisasi pada suatu kekacauan yang berdampak pada karyawan, produk, jasa, dan kondisi keuangan. Krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Jadi, tentu ada kaitannya di antara mereka, karena di mana manajemen risiko dilakukan sebelum terjadinya hal yang tak terduga atau akibat dari suatu hal yang diduga-duga. Nah, sedangkan manajemen krisis dilakukan setelah atau dalam hal yang diduga tersebut terjadi. Walaupun sudah dilakukan manajemen risiko, lebih tepatnya manajemen risiko itu adalah awal mula usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah. Nah, sedangkan manajemen krisis adalah usaha yang dilakukan setelah adanya risiko atau telah mengalami hal yang tidak diinginkan dengan tujuan untuk mengatasi dan mengakhiri masalah tersebut. Seperti itu. Lalu, menurut Anda, ini soal nomor 4. Apa saja yang perlu dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif di masa pandemi? Jelaskan dan berikan contoh.
Baiklah, saya akan langsung menjelaskan dan sekaligus memberikan contoh. Yang pertama, mengidentifikasi risiko di masa pandemik. Mengidentifikasi yang muncul melalui dari sisi finansial, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Mengidentifikasi risiko bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya risiko yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa selama pandemik atau setelah pandemik. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka akan mendapatkan daftar-daftar risiko yang dapat terjadi di bisnis. Lalu yang kedua, membuat urutan berdasarkan kerugian akibat pandemik. Setelah kita mengidentifikasi dan mendapatkan daftar risiko yang akan terjadi dalam bisnis kita melakukan urutan atau analisa berdasarkan dampak terburuk yang akan terjadi, berfokus pada risiko yang terbesar akibatnya dan paling sering dialami selama pandemik, mencari dampaknya yang akan terjadi pada saya, karyawan, kelangsungan perusahaan, dan lingkungan. Lalu mengontrol risiko. Tahap selanjutnya dalam manajemen risiko adalah dapat melakukan aktivitas pengendalian. Proses ini merupakan penyusunan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Mengontrol risiko ini dapat dilakukan dengan aktivitas. Yang pertama, pembuatan kebijakan dan prosedur. Kedua, delegasi wewenang. Yang ketiga, pengamanan kekayaan perusahaan. 4, pemisahan fungsi. Yang kelima, supervisi. Dan yang selanjutnya, selain mengontrol risiko, kita juga harus memantau atau meninjau ulang. Monitoring atau meninjau adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagai mestinya. Setelah Anda melakukan identifikasi risiko dan telah menemukan strategi yang diterapkan untuk setiap risiko, kini Anda bisa tetap waspada akan segala yang terjadi. Demikian informasi yang dapat dijadikan rekomendasi untuk Anda atau untuk perusahaan. Namun, untuk menghindari risiko yang terjadi dalam finansial bisnis, perlu adanya suatu sistem yang terintegrasi langsung dengan bisnis, powerful dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Di sini ada mengalihkan risiko kepada pihak lain adalah salah satu cara untuk meminimalisir adanya risiko. Ada banyak pihak lain yang menjadi alternatif, salah satunya adalah asuransi. Nah, pertanyaannya, menurut Anda di masa pandemik seperti ini, apakah asuransi bisa menjadi solusi atau pilihan terbaik dan meminimalisir adanya risiko? Jelaskan alasan Anda beserta contohnya. Nah, di masa pandemi seperti ini, asuransi bisa jadi solusi atau pilihan terbaik dalam meminimalisir adanya risiko. Karena seperti yang kita ketahui, manfaat dan asuransi itu sendiri adalah memberikan ketenangan apabila kemungkinan terdapat kejadian tak terduga di kemudian hari. Seperti masa pandemik ini, kita kan nggak menduga-duga. Nah, kemudian sebagai investasi dan tabungan, membantu meminimalkan kerugian apabila terjadi sesuatu hal seperti kehilangan maupun musibah, membantu mengatur keuangan karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Nah, sekarang kan COVID-19 telah menimbulkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah, maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, bahkan global. Hal-hal tak terduga seperti inilah kita mendapatkan keuntungan dari asuransi. Lalu, soal yang terakhir yaitu pentingkah asuransi di masa pandemik, baik untuk perusahaan maupun pribadi? Saya menjawab penting. Dengan asuransi, kita tak perlu pusing-pusing memikirkan risiko bisnis yang ditimbulkan. Pasalnya, bisnis kita sudah memiliki pondasi kokoh yang membuatnya lebih kuat. Disebut dengan demikian karena asuransi berperan sebagai perlindungan bisnis dengan upaya
pengalihan risiko. Kekokohan pondasi tersebut harus tetap dijaga dengan berusaha sebaik mungkin dalam pencegahan risiko. Upaya mempertahankan bisnis akan berubah manis dengan persiapan pencegahan serta penanganan risiko. Dengan kita menyisihkan dana untuk asuransi bisnis itu artinya kita dapat memindahkan risiko kita menjadi risiko perusahaan asuransi. Oke, baik itu saja yang telah saya sampaikan. Terima kasih.